kita ajak kalian untuk bahas salah satu tokoh psikologi lagi. Kali ini kita bakal bahas Carl Rogers. Kira-kira siapa ya dia? Langsung ke video aja ya. Carl Rogers merupakan tokoh psikologi yang bergerak di bidang humanistik. Beliau berpendapat bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab atas hidup dan kedewasaannya masing-masing. Rogers sangat kuat dengan asumsinya bahwa manusia itu bebas, rasional, utuh, mudah berubah, subjektif, proaktif, heterostatis, dan sukar difahami. Dari 19 rumusan Rogers mengenai hakikat pribadi diperoleh 3 konstruk penting dalam teorinya, yaitu yang pertama organisme yang artinya makhluk lengkap dengan fungsi fisik dan psikologisnya. Yang kedua, medan fenomena yang artinya keseluruhan pengalaman baik internal maupun eksternal, disadari maupun tidak disadari. Yang ketiga adalah self, yang artinya bagian dari medan fenomena yang terdiferensiasikan dan terdiri dari pola pengamatan sadar atas diri sendiri. Konsep diri menurut Rogers terbagi dua, yaitu real self dan ideal self. Real self adalah keadaan diri individu saat ini, sedangkan ideal self adalah keadaan diri individu yang ingin dilihat oleh individu itu sendiri atau apa yang ingin dicapai oleh individu tersebut. Perhatian Rogers yang utama adalah bagaimana organisme dan self dapat dibuat lebih kongruen atau sebidang. Self yang kongruen adalah yang mampu untuk menyamakan antara interpretasi dan persepsi self-I dan self-me sesuai dengan realitas dan interpretasi self yang lain. Semakin lebar jarak antara keduanya, maka semakin lebar pula ketidakseimbangannya. Dan jika ketidakseimbangannya semakin besar, maka akan terjadi inkongruensi. Misalnya, Anda memiliki ideal self sebagai orang yang memiliki bentuk tubuh ideal serta memiliki prestasi yang tinggi dibanding teman-teman Anda. Tetapi nyatanya, real self Anda adalah orang yang tidak memiliki bentuk tubuh ideal serta prestasi Anda adalah rata-rata dengan teman-teman Anda. Maka akan ada kesenjangan antara real self dan ideal self yang dapat menimbulkan kecemasan. Bila seseorang antara konsep dirinya dengan organisme mengalami keterpaduan, maka hubungan itu disebut kongruen. Tapi bila sebaliknya, maka disebut inkongruen, yang bisa menyebabkan orang mengalami sakit mental seperti merasa terancam, cemas, defensif, dan berpikir kaku serta picik. Dinamika kepribadian menurut Rogers terbagi atas 3. Yang pertama, penerimaan positif. Yang kedua, konsistensi dan saling sesuai self. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Penerimaan positif ini terbagi atas 2. Yang pertama, penghargaan positif bersyarat. Misalnya, kebanyakan orang tua itu memuji, menghormati, dan mencintai anaknya dengan bersyarat, yaitu sejauh anak itu berpikir dan bertingkah laku seperti dikehendaki orang tuanya. Yang kedua, penghargaan positif tak bersyarat. Di sini anak tanpa syarat apapun dihargai dan diterima sepenuhnya. Rogers menggambarkan pribadi yang berfungsi sepenuhnya adalah pribadi yang mengalami penghargaan positif tanpa syarat. Kemudian, konsistensi dan saling sesuai self. Menurut Rogers, organisme berfungsi untuk memelihara konsistensinya dari persepsi diri dan kongruen antara persepsi self dengan pengalamannya. Organisme tidak berusaha mencari kepuasan dengan menghindari sakit, tetapi berusaha memelihara struktur self yang dimilikinya. Yang terakhir adalah aktualisasi diri. Ada 3 kebutuhan yang terdapat pada manusia untuk mencapai aktualisasi, yaitu yang pertama, kebutuhan pemeliharaan. Misalnya, memuaskan kebutuhan dasar. Yang kedua, kebutuhan peningkatan diri. Misalnya menjadi lebih baik, berkembang, mencapai tujuan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan penerimaan positif dari orang lain maupun diri sendiri. Perkembangan kepribadian menurut Rogers.
Rogers yakin bahwa adanya kekuatan yang tumbuh pada semua orang secara alami sehingga mendorong proses organisme menjadi semakin kompleks, ekspansi, otonom, sosial, dan secara keseluruhan semakin aktualisasi diri. Sekian pembahasan saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih semua.